Mengetes keiritan Toyota NAV1 di Tol Cipali. Oke teman-teman, ini saya lagi di KM 57. Ini kan saya habis isi bensin ya, pakai Pertamax. Ini totalnya 257.000, 19 liter ya, 19 liter. Ini udah full tank. Kita hari ini mau nyoba keiritan dari NAV1, konsumsi bahan bakarnya untuk kalau misalkan di tol itu realnya berapa. Jadi ntar kita dari sini tuh ke arah, ini kan Jakarta Cikampek, habis itu ke arah Cipali. Terus habis itu KM 100 ntar kita cek. Oke, sip. Ini kita nolin dulu odometernya, udah nol. Terus average nya kita nolin juga. Oke, ntar kita, jadi metodenya adalah full to full. Sip. Kita persiapan jalan. Ini dengan AC ya. Oke teman-teman, kita sudah jalan. Ini sekarang jam 4.15 ya, 4.15 sore hari, dan ini hari Jumat tanggal 8 September 2023 ya. Sambil iseng jalan, nemenin saya pas lagi jalan ke arah Jawa ya. Kita tes aja sekalian NAV1-nya yang lebih akurat. Biasanya sih saya kalau misalkan dapat tuh sekitaran 10-12, tapi nggak benar-benar yang full to full. Biasanya malah dari ya average yang sebelah sini aja. Oke. Saya jarang kalau misalkan benar-benar detail secara rata-rata kecepatannya berapa, terus habis itu benar-benar irit. Tapi coba kita eksperimen apakah NAV1 antara average yang ada di speedometer sama yang asli bakal sama. Oke. Ini kita mengemudinya ya normal-normal pengemudi pada umumnya aja, jadi kebut-kebutan enggak, pelan juga enggak, pokoknya ya kita nggak incar kalau misalkan ini tuh harus iritnya semana, senormalnya bawa mobilnya aja. Ini mobil dengan mesin 2000 cc tahun 2014 NAV1 ya. Ini ya S limited, tapi harusnya sih mau yang S limited atau misalkan yang biasa itu tidak berpengaruh ya. Oke. Ini sekalian kita pantau aja karena beberapa video, udah dua video saya itu sekarang kontennya adalah konten tentang perkembangan jalan sekarang gitu. Jadi ini adalah jalanan Jakarta Cikampek ya, yang sekarang tuh ada 4 jalur, udah mulai diperlebar lagi. Yang dulu mungkin pas lagi saya kecil tuh tahun ya 2000-an cuman 2 atau misalkan 2,5 jalur yang mau di bahu jalur. Sekarang udah 4 sama bahu jalur, 4,5 lah. Ini kondisinya seperti ini, ramai lancar ya. Biasanya tuh kalau misalkan yang ke arah Jakarta, pokoknya yang mendekati tol MBZ itu macet banget ya. Tapi ke arah ini kita udah di KM 60 sekarang, udah KM 60, udah nggak terlalu kena macetnya. Tapi nggak tahu nih di depan seperti apa. Oke. Jalan tol ini bagi teman-teman yang belum pernah kesini atau misalkan belum pernah lewat di Jawa ya, teman-temannya di luar Jawa, ini sekarang kita berada di daerah Kerawang ya, Kerawang menuju Cikampek, habis itu baru ke tol Cipali ya. Kalau misalkan dibilang jalan tolnya gimana, selayaknya jalan tol di Indonesia aja sih, nggak terlalu ya halus-halus banget, enggak kasar banget juga enggak, oke lah ya, itu udah standarnya di sini. Tapi kemarin tuh saya nyoba jalan tol tuh yang
paling enak tuh saya lupa loh di mana. Saya juga lupa tuh, nggak saya videokan. Tapi itu enak banget, ini benar-benar aspalnya tuh halus banget, nggak ada bolongnya sama sekali. Tuh kalau misalkan yang ini ya karena udah jalan tol lama kali ya, jalan tol lama. Jadi udah banyak banget tambalan, udah banyak banget perubahan di sininya. Oke, nah ini kita rata-rata ini kecepatan sekarang 80, 60, 100. Ini sih ekonya tuh masih hidup ya, dengan RPM 2000 RPM ke perputaran mesinnya, dengan kecepatan 80 itu ternyata masih dapat eco. Untuk sampai saat ini dapat di 11,2 km per liter untuk mobil boxy yang segede Navwan ini. Nah makanya banyak yang teman-teman nanya nih, kalau misalnya mobil boxy kayak gini sih boros apa enggak. Kalau misalkan dibandingkan dengan mobil ECGC, itu kebetulan ada mobil Agya ya, itu jauh. Kalau misalnya Agya tuh bisa tembus di 115, 120 mungkin kalau misalnya benar-benar irit. Kalau misalkannya boxy ini ya 112, 113 aja itu udah paling hebat ya. Tapi mobil yang Navwan ini emang berbeda fungsi. Dia lebih ke buat kenyamanan, makanya kan gede banget mobilnya. Dan mobil Navwan ini tuh di bawahnya Alphard. Kalau misalkan tahun 2023 sekarang, pengganti Navwan ini kan sekarang namanya adalah Foxy ya. Tuh. Saya belum pernah nyobain Foxy, tapi kalau misalkan yang saya baca-baca sih sama Navwan, cara feel mengemudinya itu katanya sih sama, cuman ya dia lebih baru, lebih tapangnya lebih cakep ya. Ada sunroofnya juga. Oke sih, tapi nggak tahu nih yang tahun 2023 kenapa yang Foxy-nya malah sunroofnya dihilangkan. Padahal menurut saya itu cakep banget sih, ikonik lah tahun 2018. Nah, ini mobil yang sekarang yang kita bawa ini berarti udah umur 9 tahun ya, pas 9 tahun nih. Bentar lagi tahun depan tuh 1 dekade. Yang saya rasakan karena saya kepemilikan mobil ini kan baru dari tahun 2022, baru setahun lebih dikit saya pakai mobil Navwan ini. Ya saya rasakan ya sesuai buat perawatannya oke. Masih banyak yang tersedia ya ternyata Navwan itu. Tapi ya paling yang kalau misalkan buat perawatan mesinnya sih sosok oke, buat kaki-kakinya itu ternyata masih ada. Yang agak susah itu adalah aksesorisnya gitu. Tapi ya sudahlah, selama masih nyaman. Terus buat kekedapan mobil ini tuh, mobil Navwan ini tuh dibandingkan sama apa ya, saya bingung ya buat bayangan ya. Dia nggak terlalu kedap ya, karena mobil boxy juga kali, karena pintunya kan gede banget nih mobil. Jadi buat kekedapan suaranya tuh nggak terlalu bagus sih, masih agak kurang gitu. Oh bandingannya kalau misalnya teman-teman punya Xpander jauh lebih kedap ya. Xpander, Pajero itu jauh lebih kedap. Kalau misalkan kayak apa lagi ya, buat bandinginnya pernah saya rasakan ya, antara itu dulu aja deh ya, dua mobil itu. Kalau teman-teman punya mobil Xpander, nanya antara Xpander sama Navwan untuk masalah kekedapannya, lebih bagus Xpander gitu. Terus ada pengalaman dikit juga, saya kan pernah pakai Xpander ya, Xpander Ultimate 2018. Dia shock breakernya tuh empuk banget mobilnya, nyaman banget. Tapi karena dia pakai bannya tuh kalau nggak salah 205/55, kan bannya tipis tuh Xpander, keren sih, tapi kenyamanannya agak kurang. Nah Navwan ini dia pakai 205/65. Nah ini banyak kan sangat tebal banget nih mobilnya, beda 15 ya, beda 10 ya, beda 10. Dengan ketebalan ban Navwan ini, dia jauh lebih nyaman Navwan sih kalau kata saya. Walaupun saya nyaman-nyamannya Xpander, Navwan tetap lebih nyaman sih, karena bannya tebal kayak donat. Tapi buat penampilannya agak kurang jadinya ya. Padahal saya pengen ganti pelek, pakai peleknya Foxy. Dia tuh kalau nggak salah 205/60 kalau nggak salah. Jadi ini kalau
kalau misalkan pakai yang saya kemarin nyobain pakai pelek expander iseng, saya cobain, cuma nggak saya videokan juga sayangnya. Mobil Navan ini jadi makin berisik sayangnya. Empuk sih masih empuk, cuman ya karena bannya lebih tipis ya dan bukan standar bawaannya, jadi lebih berisik. Makanya saya agak galau nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya mobil Navan juga, punya pakai pelek variasi atau misalkan pelek Foxy, boleh komen di bawah ya. Tunggu komen di bawah sini. Saya penasaran tuh apa namanya, kenyamanannya bakal berubah apa enggak. Karena sekarang prinsip saya bawa mobil itu adalah gimana fungsinya. Jadi kalau misalkan mobil itu emang buat kerja, ya saya setel buat kerja. Kalau misalkan Navan ini saya setel buat keluarga, buat kenyamanan. Makanya jangan sampai intinya bukan buat gaya-gayaan ya. Karena ini mobil udah nyaman, ya udah kita merawat-rawat aja paling. Paling kalau misalkan ini tuh yang terbaru mobilnya, saya cuma nambahin kayak stiker buat ngelindungin krumnya aja, atau misalkan kemarin tuh ada krumnya yang udah jelek, saya stikerin lagi aja biar lebih bagus gitu. Dan ini adalah gerbang tol Cikampek Utama. Nah, kita bayar dulu deh. Untuk tol Jakarta Cikampek itu kalau nggak salah 20.000 tuh kan, 20.000. Yuk kita bayarin. Nah, 20.000. Ya tadi startnya tuh dari Cibatu Mekarta ya. Kalau teman-teman pernah ngeliat video saya yang sebelumnya tuh, ada tuh saya keliling-keliling Mekarta ngecekin proyeknya, beli mah kagak. Cuma buat apa namanya, ya jalan-jalan aja, buat dokumentasi seperti ini aja. Ini sekarang kita udah di KM 70 ya. Kita baru 12 km dari pom bensin KM 57 yang tadi. Kalau di odonya tuh 12,2. Tadi kita berangkat tuh jam 4.15 ya. Oke. Nah, di sini udah mulai agak renggang. Terus kalau nggak salah di depan tuh lagi ada pelebaran jalan lagi tuh. Nah, ini teman-teman keadaan tol Cipali. Oh iya, ini udah masuk ke Cipali ya. Tuh udah ada tulisannya Cipali, Cikampek Palimanan. Ini semenjak ada tol ini sangat membantu sekali ya, terutama kalau misalkan pas lagi mudik, pas lagi ekspedisi jauh. Ini tol ini tuh nyambung, udah sampai tuh Surabaya udah lewat, Malang udah lewat, terakhir tuh saya tuh sampai ke Malang. Jadi dari Jakarta sampai ke Malang itu nggak keluar tol sama sekali. Saya lupa tuh tolnya berapa, hampir sekitar 700 apa 600-an tuh tahun 2022 awal Januari kalau nggak salah. Waktu itu saya pernah berangkat pakai Xenia. Saya coba pakai Xenia 2008. Ternyata oke mobilnya, tidak seburuk itu, dan ya karena pergi sama teman-teman jadi ya sudahlah. Yang penting mah asik-asikan aja, oke? Tuh. Nah, ini jalannya udah mulai dilebarin yang di setelah gerbang tol Cikampek ya menuju Palimanan atau Cipali. Nah, ini jadi tuh ntar jalannya ada 3 lajur. Udah jadi sih jalannya, cuma belum dibuka aja. Baru di aspal ini. Cakep banget jalannya. Nah, kalau misalnya udah nyampe setelah gerbang tol Cikampek, ini teman-teman bisa lihat sendiri tuh renggang ya. Tapi kayak kemarin tuh pas lagi 2023, pas lagi mudik 2023 kemarin, saya tuh alhamdulillah tidak merasakan macet. Ramai lancar iya, macet tidak. Jadi pemerintah sudah berhasil ya untuk tahun 2023 ini. Jalur mudiknya tuh oke banget. Terus habis itu infrastrukturnya juga oke. Jadi selamat buat pemerintah tahun 2023 ini ya. Bagus.
Nah ini jalannya nih teman-teman nih, sepi sekali ya. Ya alhamdulillah sepi, jadi saya agak bisa lebih ya ngebut dikit lah. Ini kecepatan mobil Navanya 120 km ya, masih belum kerasa. Terus sama minusnya, bukan minusnya sih, mobil Navan ini tuh pertama kali saya ambil tuh tahun lalu tuh dia kecepatan 150 160 tuh nggak geter. Nah ini sekarang 120 aja udah mulai geter. Jadi sebenarnya ini mobil nyaman, tapi karena mungkin kayak engine mountingnya itu udah beberapa aus atau misalkan gimana, udah mulai goyang ketika 120 ke atas. Udah mulai kurang nyaman sih di itunya. Saya kemarin udah nyoba ngecek, sayangnya ya itu saya masih galau sih mau pakai dari Toyota atau misalkan dari bengkel yang biasa sih. Ntar lah kapan-kapan kalau misalkan emang bener-bener udah kecepatan 100 aja udah goyang banget, baru getar kita ganti. Tapi karena masih 120, saya juga sekarang udah nggak bawa mobil di kecepatan di tol kayak gini ya. Paling enak tuh Navan tuh 120, 100. Titik nyamannya Navan tuh yang di kecepatan segitu ya. Supirnya anteng, penumpangnya tenang. Tuh, tapi bukan berarti mobil ini tidak bisa melaju sampai kecepatan 160. Top speed mobil ini pun saya waktu itu nyoba tuh 170. Kalau misalkan di Odonya kan itu 180 ya, saya nyoba tuh 170. Habis itu udah karena jalanannya habis ya, saya nggak lanjut lagi. Itu sampai 170 aja tuh udah lama banget naiknya ya. Tuh. Oke, kita udah jalan sejauh 20 km. Ntar di KM 103, ntar kita langsung isi aja. Ini 20 km aja di jarum jarum bensinnya udah mulai berkurang dikit ya. Nah ini average-nya udah jadi 11 km per liter. Tadi kalau nggak salah berapa ya? 10 ya, 10,7 ya tadi awalnya ya, sampai 10,8 gitu. Nah, ini udah sampai kilometer 80. Nah ini proyek pelebaran jalannya nih udah jauh nih, lumayan nih. Nggak tahu nih sampai kilometer berapa, ntar kita cek aja. Dan daerah sini tol Cipali ini tuh ya rawan kecelakaan emang. Sebenarnya sih bukan karena jalannya sih, karena gimana ya, saya bingung ngejelasinnya. Jadi tuh pas lagi di jalan Cipali ini, tol Cipali ini itu tuh emang nggak selalu rame, rata-rata renggang. Malah kalau misalkan siang hari kan silau panas break, terus habis itu nah kalau misalnya teman-teman bisa ngeliat tuh jalannya tuh sebenarnya tuh agak nikung dikit seperti itu. Nah mungkin rata-rata tuh supirnya pada meleng. Jadi karena mungkin kelemahan kelelahan, pedes lah kalau misalkan kata saya mah matanya pedes, jadi konsentrasinya menurun gitu. Makanya kalau misalkan bepergian saya membawa Aqua biar fresh terus pas lagi mengemudi. Itu di depan macet, sepertinya lagi ada perbaikan jalan ya. Ini kita baru jalan tuh dari mana? Dari kilometer 57 tuh. Ini baru 18 menitan lah, 19 menit, 20 menit lah kurang lebih. 20 menit
dengan jarak 20 km, 24 km. Nah, ini dari 2 jalur ini jadi cuman sejalur ya, makanya jadi agak macet dikit. Nah, itu tapi kalau misalkan sebelah ini jalur yang sebelah kanannya udah mulai digunakan, bagus sih, jadi lebih lancar ya jalannya ya. Tadi dari gerbang tol sampai ini masih proyek pelebaran jalannya tuh sampai kilometer 83. Sudah sampai di Kabupaten Subang.
Oke, ini kita sudah sampai di kilometer tadi berapa ya? Sebentar. Ini harusnya udah kilometer 100 nih. 103 kalau nggak salah, apa 101 nih. Nah, kita langsung isi aja di sini ya. Ini udah mobilnya udah melaju sejauh 42 km. Tadi kita start tuh 415. Nah, sekarang kita mau coba ngisi bensin. Harusnya kalau misalkan si average tuh benar, itu kita cuma ngisi 4 liter berarti. Coba apakah benar ataukah tidak. Ini kita di rest area KM 102 ya. Tadinya saya mau nyoba satu lagi di KM 130, tapi kalau nggak salah tuh 130 tuh nggak ada pom bensinnya kalau nggak salah, makanya kita ngisi di sini aja. Oke, buat ngetes saja. Oke, kita sudah dapat hasilnya nih ya. Yuk kita cari tempat parkir, habis itu kita bacakan. Ini barusan saya cuma ngisi 61.000. Berarti 4,6 liter ya. 4,6 liter dapatnya. Yuk kita parkir dulu aja. Oke, ini adalah hasilnya, hasil uji coba kita ya. Nah, ini coba saya ganti kamera ya dulu. Oke teman-teman, sekarang kita bacakan hasilnya. Setelah dihitung-hitung dengan rumit, akhirnya kita mendapatkan hasilnya. Oke, ini adalah, nah ini jelaskan, dia 61.330 rupiah, atau misalkan 4,6 liter ya. Kita gunakan 4,6 liter nih, kita pakai Pertamax. Nah, untuk rata-ratanya kita kilometer dibagi liter ketemunya adalah 9,36 km per liter. Sedangkan kalau misalkan di average yang ada di mobil itu 10,4. Berarti agak berbeda dikit ya, beda 1 kilo pas berarti. Oke, nah untuk rata-rata kecepatannya tadi kita tuh menempuh jarak tuh selama 35 menit, makanya saya dengan rumus 43 km dibagi seper 2, seper waktu lah, setengah jam. Nah ini hasilnya adalah 86,2 km per jam. Kilometer, iya betul. Oke, yakin saya, insya Allah yakin. Nah kalau misalkan oke, kesimpulannya pertama adalah average yang ada di mobil Navan ini agak berbeda ya sama hasilnya. Nah ini apakah hanya di mobil saya doang atau misalkan ada teman-teman yang lain, boleh untuk di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 86 km per jam itu keiritannya adalah 1:9. Oke, lebih tepatnya 1:9 aja biar kita gampang mengingatnya ya. Sip, terima kasih telah menonton.